15 Sampai atau jam 3, Pak. jam 3 kan? Sampai jam 3. Oke, baik. Terima kasih. Tak langsung mulai aja ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan aja langsung. Mas Tony sudah siap sama Mbak Ajeng? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Iya, Sambil kerja Pak. boleh kok, Mas. Oke, Mbak. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang belum tak jawab apa ya? Dari Mas Ahnaf, Pak. Oh, nanti aja Saya ya. juga, Nanti ya. ya, dia juga belum masuk kok. Oke, kasih. Kita lanjutkan aja di sini. Tadi kan sampai di sini nih saat terutang. Nah, kita ke dasar pengenaan pajak sekarang. Dasar pengenaan pajak ini terkait dengan eh, faktur pajak. Dasar pengenaan pajak ini dihitung bagaimana, kan gitu kan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak, itu kalau harga jual yang dimaksud, kalau jasa itu harga penggantian, itu adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak dan Potongan Harga yang tercantum dalam faktur. Ini harga jual. Jadi harga jual itu kalau kita eh, tarik ya, ini masuk ke laporan laba rugi. Berarti harga jual ini setara dengan hanya DPP kan? DPP. Padahal kalau kita beli barang ini adalah DPP plus PPN. Berarti ini nanti masuknya apa? Cash flow. Uang masuk, uang keluar. Nah, itu yang membedakan. Kalau barangnya didatangkan dari luar negeri berarti nilai impor. Kalau kita menjual ke luar negeri nilai ekspor. Kan gitu. Oke. Atau nilai lain. Nilai lain itu contohnya pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Ini pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Rekaman suara atau rekaman gambar. Ada PPN ada dari perkiraan harga jual rata-rata. Artisnya yang jasa terkait dengan kesenian dan hiburan ini yang nggak kena. Ya, jasanya bukan produknya. Kalau rekaman ini udah barang, ada wujudnya, misalkan CD atau kaset. Kaset sekarang nggak ada ya, flash disk. Nggak ada wujudnya. Kita beli Spotify, EB. Kita mungkin Mbak Risma pun langganan Netflix, film kan, langganan Spotify, musik, nggak mau pakai iklan kan gitu kan. Kalau di YouTube kan ada iklannya gitu kan. Ini nggak ada iklan, kita langganan Spotify. Nah, si Spotify ini adalah platform marketplace PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut. Jadi barang itu ada yang ada wujudnya, ada yang tidak ada wujudnya. Itu dinamakan barang. Nah, ya Indofood itu menjual formulasi produksi. Saya yakin ya peserta di Zen Solusi Indonesia ini pernah makan Indomie dan kadang-kadang itu malah jadi kesukaannya gitu kan. Ya, tanpa Indomie dunia tidak terasa indah gitu ya misalkan gitu kan. Nah, disitulah itu barang kena pajak tidak berwujud. Nah, lepas dari situ yang DPP nilai lain tadi yang dikaitkan dengan jasa kesenian, jasa hiburan gitu kan.
Ada film cerita kena, gambar kena, pemakaian sendiri kena. Lukisan yang dijual ini barang. Kalau Anda jasa lukisnya, ya ini kan jasa pelukis, ini beda. Jasa yang terkait dengan kesenian. Misalkan Mbak Risma sama pacarnya ini apa datang ke seniman ya pelukis untuk melukis karikaturnya sebagai kenang-kenangan gitu kan. Saya nggak punya pacar ya Pak, ya sudah sama pacarnya orang gitu misalkan. Nah, di situ dibuat karikatur. Wah karikatur mending pakai iPhone saya Pak gitu kan. Ini HP saya sudah Pro Max Pak 14. Kalau belum nanti minta Pak siswo dibelikan gitu kan. Nah, misalkan gitu kan. Nah, jadi foto apapun loh Anda pakai karikatur pun bisa, nggak harus pakai pelukis gitu kan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah produk hasil tembakau. Ini harga jual eceran. Jadi Mas Tony ketika merokok, Mas rokokmu itu kena pajak, kena PPN. Tapi mekanismenya PPN rokok itu nggak seperti pada umumnya kita ini. Jadi dia ditebusnya dari cukai, dari bea dan cukai sana. Kayak impor ya kayak PIB gitu kan. Nah, dia dianggapnya sudah final kayak produknya LPG, produknya eh, Pertamina gitu kan. Terus BKP berupa sediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Misal perusahaan beli truk. Tujuannya beli truk itu untuk antar angkut barang, untuk ngambil barang, untuk distribusikan barang. Truknya ketika dijual kira-kira masih laku nggak? Masih. Walaupun bekas, itu masih laku. Mau lagu aja ada judulnya yang bekas-bekas juga laku gitu kan. Barang, mobil bekas, saya rasa di semua daerah itu mesti ada. Bekas apa, bekas pakai dan sebagainya dijual laku. Nah, inilah aktiva tersebut ketika dijual harga yang dikehendakin pajak apa? Harga pasar. Wajar. Kenapa? Karena nilai sisa itu bisa jadi 0 rupiah. Kalau akuntansi masih menyisakan minimal 1 rupiah. Pajak tanpa sisa sama sekali. Nah, seandainya nilai sisanya hanya 10.000, ya masa truknya dijual 10.000, Pak, gitu kan? Ini namanya bukan pasar wajar, tapi malah kurang ajar nih harganya, gitu kan? Makanya kantor pajak akan menetapkan, ini harga pasar wajarnya sekian. Lihat dari mana ya? Dari OLX bisa, dari Google bisa, dari apa? Car apa itu bisa kan banyak loh yang platform-platform mobil itu kan. Nah, itu bisa dari situ. Nah, seandainya ada selisih dikit itu ya, ya mungkin masih dimaafkan lah gitu kan. Berikutnya adalah penyerahan dari pusat ke cabang atau antar pusat. Antar pusat, antar cabang atau cabang ke pusat. HPP. Kenapa HPP? Pusat dan cabang ini entitasnya sama. Artinya penyerahan antar pusat dan cabang pastilah tidak ada keuntungan. Mau barang-barang dia gitu kan. Ibaratnya di neraca konsolidasinya sebelum konsolidasi kan ada sediaan pusat, sediaan cabang kan gitu kan. Penjualannya terkonsolidasi di laporan laba rugi komprehensif nanti. Nah, biar tidak jelimet, ya sudah berarti PKP-nya terpusat aja di kantor pusat. Kan gitu. Biar nggak jelimet PKP-nya terpusat saja di kantor pusat. Gitu ya. Kalau tidak pakai 0,40. Penyerahan kepada pedagang perantara, kepada juru lelang, ini harga yang disepakati. Jasa paket pos, biro perjalanan pariwisata, jasa pengurusan transportasi, ini pakai besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu berapa? Nah, hitungannya begini. Kalau dulu 10% dengan tarif sekarang 11%, jadi besaran tertentu ini menjadi 1,1%. Nah,
Iya, intinya dari sini nih. Kalau dulu 04 nolnya dari sini. Dengan besaran tertentu dia ini kode fakturnya 040, kalau di sini sudah 050 faktur pajaknya. Beda konsepnya. Kalau nilai lain nanti pajak masukannya bagaimana? Apakah bisa dikreditkan gitu kan? Atau tidak dapat dikreditkan. Nah, ini nanti ada pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya pengkreditan pajak masukan ini dilakukan. Jadi ada dua pengkreditan pajak ya, dua pengkreditan pajak. Mana nih kameranya? Yang pertama, kredit pajak terkait dengan PPh. Ini pajak langsung, tapi saya nggak bahas di sini PPh. Yang kedua, kredit pajak terkait dengan PPN. Nah, kredit pajak yang PPN, ini yang saya kasih tanda, ini pasal 1 angka 23 Undang-Undang KUP. Kredit pajak untuk PPN adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangin dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak setelah dikurangi dengan kompensasi. Yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, dari sini kalau kita bicara pendapatan, pengkreditan terkait dengan PPN, PPN-nya terutang. Ada pajak masukannya. Pajak masukan itu terkait nggak dengan penyerahan yang terutang PPN atau tidak. Berarti nanti berlaku pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan atau P4M. Ada nggak penyerahan yang tidak terutang PPN? Ada nggak yang pakai besaran tertentu sehingga nanti pajak masukannya tidak dapat dikreditkan? Ada nggak yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan? Fakturnya gabungan, dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, invoice, penggantian, pembetulan, pembatalan. Nah, ini terkait dengan pengkreditannya. Nah, untuk lebih jelasnya diatur di pasal 9 ayat 8 terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Pada dasarnya, ketentuannya begini ya. Pada dasarnya, pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Pada dasarnya seperti itu. Pajak masukan bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran atas perolehan PKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dan seperti itu. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha itu pengeluaran yang bagaimana? Pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Jadi distribusi, produksi, pemasaran, dan manajemen. Maka ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha, apapun usahanya. Agar dapat dikreditkan, pajak masukan harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.
Yaitu apabila pengeluaran yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. Jadi seperti itu. Berikut adalah list pasal 9 ayat 8 baik yang sudah dihapus maupun yang masih berlaku. Yang disilang sudah dihapus. Yang biru ada penghapusan terus sehingga bisa jadi bisa dikreditkan gitu kan. Tapi nggak mutlak ya. Kita baca dulu aja lah yang pertama. Pajak masukan yang terkait di sebelum pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Ini tidak dapat dikreditkan sebelum dikukuhkan PKP. Ini sudah dihapus, artinya sebelum dikukuhkan PKP sekarang dapat dikreditkan. Kalau yang B tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, melakukan penyerahan kena pajak. Ini tidak dapat dikreditkan. Untuk sedan dan station wagon sekarang dapat dikreditkan. Selama tetap terkait dengan kegiatan usaha yang mempunyai hubungan langsung. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar di dalam daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini sekarang boleh. Kalau faktur pajaknya berupa faktur pajak sederhana, nggak boleh. Tetap tidak dapat dikreditkan. Tidak memenuhi syarat fakturnya sesuai dengan pasal 13.5 maupun 9 tidak dapat dikreditkan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6 tidak dapat dikreditkan. Yang ditagih dengan SKP dapat tetapi sejumlah pokok pajaknya. Untuk perolehan yang tidak dilaporkan dan ditemukan waktu pemeriksaan dapat dikreditkan juga. Sebelum produksi tetap dapat dikreditkan. Pakai besaran tertentu, ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PKP, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ada DIM pajak 80%. Jadi meskipun dia belum PKP, menerima pajak masukan, padahal dia sudah seharusnya PKP, maka pajak masukannya tetap dapat dikreditkan 80%. Dari PK yang seharusnya dipungut oleh PKP. Nah, kita lanjut aja. DPP nilai lain dengan besaran tertentu. Kalau kita buat faktur pajak DPP nilai lain, ya, PPN masukannya dapat dikreditkan. Kalau besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Karena apa? PPN-nya sudah diperhitungkan. Kalau DPP nilai lain, PPN-nya belum diperhitungkan. Ini ada pertanyaan nih. PPBJ. Oh ini Mas Ahmad tadi ya. PPBJ ini kan terkait dengan hmm, kawasan berikat ya Mas Naf ya. Sepertinya waktu hari ini sepertinya nggak cukup Pak. Tetapi nanti mungkin ketika ambil
brevet C kemungkinan akan dijelaskan lebih detail di sana, Mas Afnaf ya. Jadi kalau yang AB itu eh, temanya belum sampai, eh, belum, waktunya nggak akan cukup untuk menerangkan PPBJ karena ini apa, segmennya beda ya, si brevet A dan B itu. Nah kemungkinan seperti itu Mas ya. Jadi terkait dengan PPBJ-nya mungkin di brevet C saja ya, seperti itu. Terkait dengan perdagangan bebas gitu ya. Itu PMK-nya juga ada itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti tidak, materinya nggak selesai ya. Oke, mana tadi? Hmm, ini. Barang yang berasal dari tempat lain, ini yang khusus kawasan berikat itu tadi ya. Ini dulu aja. Nah, bentar, ini ya, di sini. Ini ada PMK-nya yang sudah diubah ya, terkait dengan kegiatan usaha yang terpadu. Nah, secara umum brevet A dan B ini lebih ke bagaimana menghitung PPN dan konsep-konsep dasarnya, dan nanti yang brevet C itu lebih ke bagaimana untuk kawasan bebas dan kawasan tertentu ya, atau FTC ya, ada kawasan berikat, kawasan industri untuk tujuan ekspor ya. Nah, itu seperti apa? Pada umumnya kegiatan usaha terpadu atau campuran yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan jasa ini dimungkinkan ada penyerahan yang terutang PPN, juga penyerahan yang tidak terutang PPN, termasuk yang dibebaskan. Terutang dan tidak terutang PPN ini termasuk yang dibebaskan ya, sama yang ditanggung pemerintah. Kalau yang terutang berdiri sendiri. Yang terutang itu ketika pajak masukannya bisa terpisah, silakan lu kreditkan semua. Kan gitu. Kalau tidak terutang PPN, pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Anda juga harus bisa nih, pajak masukan yang nggak bisa dikreditkan atas barang apa. Nah, berarti pajak masukan dapat dikreditkan dalam masa pajak yang bersangkutan setelah akhir buku dihitung kembali. Ada pembayaran pajak kembali pajak masukannya atas barang modal maupun bukan barang modal. Kalau usahanya terpadu atau campuran. Nah, contohnya kayak tadi, obat rawat jalan sama rawat inap. Sama-sama si obat tersebut pajak masukannya dari prinsipalnya ini dikenakan PPN. Obat dari prinsipal, eh, pabrikan ini dikenakan PPN loh. Nanti ketika rumah sakit yang jual, lu rumah sakit nggak usah mungut lagi ya, atau dinamakan PPN-nya dibebaskan. Artinya apa? Pajak masukannya nggak bisa dikreditkan karena dibebaskan. Nah, kalau pajak masukannya eh, yang rawat jalan kan terkena, berarti silakan Anda kreditkan. Namun harus dipisah antara pajak masukan, berarti barangnya yang dapat dikreditkan dengan tidak, ini jelas. Kalau tidak, berlaku PMK, maaf, 185 ya, atau kalau undang-undangnya pasal 9 ayat 6. Maka sebelum ke 9 ayat 6, ini di 9 ayat 5 dulu. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan, dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak dalam hal bagian
penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Penyerahan yang terutang berarti tidak termasuk yang dibebaskan. Penyerahan yang tidak terutang ini termasuk yang dibebaskan. Contohnya, pada bulan April 2022, pengusaha kena pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu penyerahan yang terutang pajak dengan harga jual 25 juta. Dengan pajak keluaran 2.750.000. Dengan asumsi pengenaan tarif normal sebesar 11%. Dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Penyerahan yang terutang pajak dengan harga jual sebesar 20 juta dan pajak keluaran yang keluarannya 220.000 ini dikenakan tarif efektif. Nah, di sini katanya tarif final gitu ya. Tapi itu besaran tertentu maksudnya. Sehingga pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Yang ketiga, penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar 5 juta tanpa memungut PPN keluaran. Sehingga total penyerahannya itu 2.970.000. 2.970.000. Nah, pajak masukan yang dibayar atas perolehan PKP 1.500.000 ada lagi pembayaran yang tidak dapat dikreditkan pajak masukannya 1 juta dan yang tidak terutang PPN itu ada pajak masukannya 300. Sehingga ketika ditotal ini pajak masukannya itu 2.800.000. Tapi tidak semuanya dapat dikreditkan. Ketika bisa dipisah, yang dikreditkan yang tak kasih warna kuning hanya 1.500.000 atas penyerahan yang terutang. Sehingga berapa PPN kurang bayarnya ya tinggal dihitung saja. PK-nya berapa? Mana nih? 2.970. PM-nya 1.500.000. Kurang bayarnya 1.470. Nah, seperti itu. Gitu ya. Di sini gandengannya adalah PPN yang tidak terutang PPN. Maaf, PPN yang tidak terutang. PKP yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang tetapi pajak masukannya tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang ini yang tidak diketahui dengan pasti. Berarti berlaku prosentase Bapak Ibu. P sama dengan PM dikalikan Z. P ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan itu yang bagaimana? Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP dikalikan prosentase sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Seluruhnya itu baik yang terutang maupun yang tidak terutang dan yang dibebaskan. Nah, maka dilakukan setiap tahun sesuai masa manfaat perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan. Paling lama kapan? Paling lama adalah akhir bulan ketiga atau bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Berarti P sama dengan PM dikalikan T, ada jangka waktunya T dikalikan Z karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berarti barang tersebut terkait dengan aset tetap. Kalau barangnya terkait dengan langsung dibiayakan perlengkapan atau setara dengan aset tapi yang habis pakai. Ya ini P sama dengan
kalikan Z tanpa T. Nah, berarti ini yang membedakan nanti apa? Yang membedakan adalah penyerahan yang terutang pajak dengan penyerahan seluruhnya ini setahunnya berapa? Kenapa dihitung kembali? Ya karena nanti akan berbeda. Pajak masukannya akan plus atau minus nih. Berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, di situ silakan dihitung dan nanti dimasukkan ke AB, ke kolom A, B-nya. Nah, maksudnya seperti itu. Contoh, sama plek dengan yang contoh 9 ayat 5 tadi, total penyerahannya 2.750. Ini ada PPN-nya 220 juga, jadi totalnya 2970. Jadi PK-nya sama, 2970. PM-nya 28 nggak bisa dikreditkan semua. Loh, bisanya terus bagaimana kan gitu kan? Nah, di sini berlaku ketentuan penyerahan yang terutang PPN berapa? Omset yang terutang 25. Kalau yang ini kan sebenarnya nggak dapat dikreditkan. Dibagi 50. Ini 25-nya dari sini. 50-nya ini. Mana nih? Ini ke sini. Dikalikan 2,8. Ketemunya 1,4. 1,4. Sehingga kurang bayarnya menjadi 1,570. Ini. Kurang bayarnya menjadi 1,570. Itu ya Bapak Ibu ya yang terjadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada tak kasih pertanyaan yang cukup ini terkait dengan apotek aja. Oh ya, ini ada yang bertanya. Oh, kecepatan Pak. Oke, nanti kita ulangin. Nah, ini Cik ya. Ada pertanyaan terkait dengan apotek waras wiris. Nah, ini juga tak kasih ke grup WA bagi yang teman-teman yang tidak masuk ke Zoom yang di jalan, ini silakan dikerjakan di sini. Nah, silakan Bapak Ibu dikerjakan nanti biar ada bayangan terkait dengan pasal 9 ayat 8 seperti itu. Oh, Cici lagi nyatet ya. Nanti ini sama sih seperti di ini, tetapi kalau mau ini tak kasih ini Ci, nanti tidak hilang. Bentar, tadi mana ya? Eh, nih, biar nggak hilang Ci, tak kasih ke grup WA ya. Oke, Bapak Ibu silakan dikerjakan sekalian ya. Ini saya sambil kirim ke grup WA-nya.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai karena tinggal 1 jam ya. Ini saya usahakan pelan-pelan sesuai Ciklim ya. Tapi kita terbatas ruang dan waktu. Yang penting nanti nggak kenal semuanya, tapi setidaknya sedikit yang bisa diberikan tapi masuk gitu ya, daripada banyak tapi nggak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Oke, jadi ini kasus pemeriksaan pajak yang terjadi ketika si apotek ini beli barang obat ya, beli obat tapi nggak pernah laporan, beli obat nggak pernah laporan pajak, SPT tahunannya nihil. Dianalogikan beli barang 15 atau 16 miliar nggak pernah dijual sama sekali, nggak logis. Ini nggak logis. Saya ada case aja 100 miliar gara-gara restitusi, kompensasi diperiksa. Padahal tahunnya belum lama, baru 1 tahun berdiri. 1 tahun berdiri diperiksa. Boleh nggak? Ya boleh. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kapanpun harus siap. Kayak kematian. Jadi kematian itu pasti terjadi. Kapanpun harus siap. Pemeriksaan ini belum tentu terjadinya. Tapi kalau pajaknya ini pasti terjadi. Jadi pajak dan kematian itu pasti terjadi. Cuman pemeriksaannya aja belum tentu terjadi gitu kan. Nah, si apotek ini 2017 tarif PPN 10% loh ya, 10%. Tetapi nanti ketika pemeriksaan di 2021 akhir, Undang-Undang HPP sudah jalan tuh. 2021 awal sudah jalan karena Undang-Undang HPP itu 2 November 2020 seingat saya. Sehingga di sini omsetnya 15 miliar 800. Batas pengusaha kecil 4,8 miliar. Jadi kita pelan-pelan nanti enggak ini lagi ya. Cicik masih ini ya, masih gabung ya, Cik Lim ya. Oke, sepertinya masih gabung sih. Coba kita lihat di Zoom-nya. Karena ini nggak ada mukanya semua, nggak ada ininya semua. Oke, masih gabung. Batas pengusaha kecil 4,8 miliar. Omset BKP-nya 11 miliar. Oke, omset BKP-nya 11 miliar. Berarti dari 11 itu kalikan berapa? 10% ini. Ini ya Cik ya, kali 10%. Ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa sih. Nanti saya kasihkan Excel-nya. Saya kasih Excel-nya. Ya, 10%. Pembeliannya ini 80% dari ini. Sebenarnya gini, dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, lu beli 16 miliar 511 karena belum PKP. Sehingga PPN-nya menjadi pajak masukan tersebut bukan bisa dikreditkan tetapi lebih ke kapitalisasi. Nah, dengan adanya undang-undang HPP Cipta Kerja dianggap 80%. Jadi kalau dulu 1,1 miliarnya harus kurang bayarnya sekarang dikurangin 80%. Sehingga kurang bayarnya jadi berapa? 880 jadi 220. Kan seperti itu. Aduh, 220. Maaf. Maaf. Oke. Nah, dari situ, ya, tadi kembali ke sini. Ada sanksi berupa update faktor. Tadi saya kirim ke grup kalian. Berarti sanksi itu di 13 ayat 2 PPN ya, 2 berarti ya. Masa tahunan ya 2. Sanksinya berapa? 1,76. Nah, sanksi ini setiap bulan berubah tergantung PMK. Maksimal 24 bulan. Ini kita anggap maksimal. Jadi SKPKB BPN-nya menjadi 312. Awalnya 1,5 miliar tuh kalau nggak ada undang-undang HPP.
Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tak kasih ininya, jawabannya. Oke. Punten nanti di-share, insya Allah di-share ya. Pasti di-share. Jika belum share, bisa japri saya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke faktor pajak. Ting. Eh, si faktur pajak ini ada dua peraturan. Ini nggak sampai setahun ada PR 11 dari PR 03. Ini terkait sebenarnya esensinya di PR 03. PR 11 lebih banyak bicara terkait dengan ini eh, faktur pajak yang dibuat pusat ke cabang atau sebaliknya, atau yang terkait di kawasan KPP wajib pajak besar ke Madya dan BKM besar dan Madya ya, khusus dan Madya di sana. Nah, dari sini faktur pajak adalah merupakan bukti pemungutan pajak atau PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penerima BKP atau JKP. E-faktur atau faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik ini yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ini ada e-faktur berbasis web dan sebagainya. Manfaat e-faktur ini tentunya memberi kenyamanan bagi pengusaha karena tanda tangannya elektronik, tidak perlu print out, satu kesatuan dengan pelaporan SPT. Ada proteksi penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena ada approval-nya dari DJP. Jadi kalau DJP tidak approve, ya tidak bisa dibuat e-fakturnya. Validasi faktur pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli. Jadi validasi faktur ini dapat diketahui dari pihak pembeli, oleh pihak pembeli. Mempermudah pengawasan, ada validasi PKPM, data lengkap faktur pajaknya. Berikutnya mempermudah pelayanan, mempercepat pemeriksaan, mempercepat pelaporan, mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak. Ini manfaat dari e-faktur. Nah, pengusaha kena pajak ini dapat membuat faktur pajak digabung, bukan digunggung loh ya, digabung. Kalau digunggung itu karena penyerahannya retail. Kalau digabung, ini beberapa hari dia beli dalam satu bulan di pembeli yang sama. Jadi ke toko yang sama. Ini digabung. Satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama satu bulan kalender. Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP.
Dalam hal terdapat pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya, yang diterima dalam bulan penyerahan, ya paling lambat akhir bulan. Seperti contoh ini. Ini ada beli nih, ada jual. Tanggal 4, 11, 18, 19 terima nih pembayaran dari tanggal 4. Tanggal 25, 26, 30. Maka si PTA ini bisa membuat faktur pajak gabungan pada tanggal 30. Meliputi di sini, kecuali yang di sini. Ini karena apa? Ini terkait yang di atasnya. Tapi kode nomor serinya harus sama. Nah, kode serinya ini kalau 01 ya harus 01. 01 untuk ini, penjualan BKP. Kalau ada penyerahan cuma-cuma 04. Berarti kalau ada dua penyerahan ini, kode fakturnya harus dua yang digabung. Tidak bisa terpisah. Dan paling lambat akhir bulan atau akhir transaksi. Akhir transaksi. Tapi kalau akhir transaksi ini mau dibuat tanggal 30 juga boleh. Ini ada pertanyaan. Pak, izin sebentar ya, Pak. Ya, saya kira bertanya Mas Tony ya. Oke. Nah, faktur pajak ini harus ada cukup keterangan, yaitu pasal 13 ayat 5. Nama, alamat NPWP yang menyerahkan. Ini wajib ada. Identitas pembeli wajib pajak, kecuali retail. Jadi yang di sini ini kalau retail, ini belum tentu. Nggak apa-apa kalau nggak ada kalau retail. Jenis barangnya tetap wajib ada, potongan jika ada. PPN, PPNBM, kode nomor seri faktur. Nah, ini nomornya bisa berbeda kalau retail. Tanggal pembuatan faktur. Nah, ini ya. Nama dan tanda tangan yang berhak mendatangani nanti pakai QR, pakai barcode. Kalau nggak punya NPWP, silakan pakai NIK. Nggak masalah. Ini sah. Karena kedudukannya sama. Gitu. Ini ada pertanyaan. Apa betul kalau pembuatan faktur pajak tuh tanggal terakhirnya di tiap tanggal 15 di bulan berikutnya? Salah. Yang betul adalah pembuatan faktur pajak kita merujuk ke saat terutangnya PPN. Mana yang lebih dahulu antara penyerahan dengan pembayaran? Yang lebih dulu terjadi mana? Itu dibuat faktur pajak, kecuali penyerahannya ke pemerintah, membuat faktur pajaknya sejak dilakukan penagihan. Nah, yang tanggal 15 bulan berikutnya apa? Itu namanya upload faktur pajak. Nah, di sini nanti. Nah, tanggal 15-nya itu upload, batas waktu upload, bukan saat pembuatan faktur pajak. Jadi e-faktur wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan faktur pajak. Oke. Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP, nomor seri faktur pajak pakai eh, nomor seri yang diberikan oleh DJP. E-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Nah, ini ya. Uploadnya paling lambat tanggal 15. Ini upload. Ini upload. Tanggal pembuatan faktur kita merujuk ke saat terutangnya PPN. Nah, di sini bedanya. Gitu ya, Mas ya. Oke. Oke, saya flashback lagi. Bagaimana pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak? Dalam faktur pajak.
Kalau DPP-nya normal, harga jual sama DPP sama. Makanya DPP itu kan harga jual kan sama. DP-nya kalikan DPP. Kalau penyerahan pakai kode faktur 04, ini DPP-nya harga jual dikurangin laba kotor atau gross profit margin-nya. Baru PPN-nya 11% sama. Tapi kalau besaran tertentu, harga jual DPP sama, tapi PPN-nya 1,1 misalnya. Ini kode faktur yang 05. Nah, kode-kode ini kita pelajari di mana? Di sini. Tadi ada yang bertanya, Pak, nanti kode-kode fakturnya dikasih di sini. Jadi kode transaksi dalam faktur ini yang pertama 01. 01 itu untuk apa? Penyerahan BKB, JKB yang PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan, BKP atau JKB. Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi kode faktur ini kalian harus memahamin kapan menggunakan 01, kapan menggunakan 02 gitu kan. Oh, kalau 02 penyerahannya ke instansi pemerintah 02. Kalau 03 Pak ke pemungut lainnya selain instansi pemerintah. 04 itu kalau menggunakan DPP nilai lain. 05 ini dulu dihapus sekarang muncul kembali untuk yang besaran tertentu. Kan itu. 06 ini untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing. Penyerahan PKP atau JKP yang PPN atau PPN-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Itu 07. 08 ini yang dibebaskan. Itu 08. Bagaimana kita menentukan urutan prioritas penggunaan kode nomor seri transaksi tersebut? Ya, kalau kita mau memakai kode transaksi, pertama, apakah penyerahannya itu termasuk yang tidak dipungut atau dibebaskan? Kalau termasuk yang dibebaskan, walaupun penyerahan ke instansi pemerintah, fakturnya 08. Oke, bukan 02. Karena kalau 02 dipungut pemerintah, PPN nggak ada gitu kan. 08 karena PPN-nya dibebaskan. Atau 07 karena tidak dipungut. Jika iya, lu pakai itu. 07 atau 08. Tapi kalau misalkan tidak penyerahanmu ke instansi pemerintah atau ke BUMN selain instansi pemerintah tapi pemungut. Oh, ke kantor pajak, Pak. 02. Oh, ke Kemenkumham, Pak. 02. Oh, ke Bank Mandiri, Pak. 03. Berarti lu gunakan 02 atau 03. Saya nggak transaksi ke mereka ya, Pak. Ditanya lagi. Ada nggak transaksimu ke turis asing? Ya, wadah, Pak. Berarti pakai 06. Bukan ya, Pak. Ini orang Jawa ya. Orang Sunda ini, Pak. Orang Borneo, Pak. Dan sebagainya, sebagainya. Berarti bukan 06. Apakah termasuk dalam transaksi yang dikenakan DPP nilai lain atau besaran tertentu? Nilai lain, Pak. Ya udah 04. Besaran tertentu 05. Ya toh? 05. Oh tidak, ya pasti 01. Ya, kecuali yang 09. 09 itu apa? 09 itu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Itu 0.
9. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan nomor seri faktur pajak sebelum saya lanjutkan. Cik Lim, paham ya? Oke. Ahnaf, paham? Mas Tony tadi lagi izin ya. Oke, ini udah komplit ini. Oke, oke, saya lanjutkan. Pak, untuk kode faktur itu kan ada cabang-cabangnya lagi. Maksudnya gimana? Pak, untuk kode faktur itu kan ada cabang-cabangnya lagi. Maksudnya cabang-cabangnya lagi gimana, Mas? Pertanyaannya, Mas. Ah, nah, Taki, Robbani. Bisa buka mic, Mas, biar lebih jelas? Selamat siang, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, begini, Pak. Kalau nggak salah tuh di aplikasi faktur kan ada kode, misalkan tuh kodenya 030, kalau enggak 080 ya. Itu di bawahnya tuh pas diklik seperti ada pilihannya lagi, entah itu kode untuk kosong berapa tuh di setelah 080 di bawahnya tuh. Nah, itu gimana Pak caranya? Oke, saya memahami. Jadi begini, Mas. Mana nih? Tak coba lihatkan. 2 digit pertama itu kode transaksi. 2 digit pertama ya. Setelah itu, ada nggak nih yang misalnya khusus nomor seri faktur? Nggak ada ya. Oke. Nah, setelah itu perhatikan di sini. Nah, ada hilang. Nah, nomor seri faktur pajak yang diberikan ini yang di sini nih. Nah, ini nomor seri faktur pajak dari DJP. 070-nya, 07 ini kode. Nah, ketika ada 0 lagi di sini, 0 lagi di sini adalah kode status. Nah, jadi kalau misalkan kode 07 pasti fakturnya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 0 di belakang 7 atau di belakang 1, di belakang berapa, ini status. Pasti fakturnya normal, belum diganti. Nah, nomor seri berikutnya ya 0022 sampai dengan 17438 itu adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak atas permintaan pengusaha kena pajak. Jadi yang membedakan di situ kantor pajak hanya memberikan nomor seri berapa digit itu 8 2 13 digit. 13 digit dari kantor pajak yang 3 digit di depan Anda yang menentukan. Gitu, Mas. Afnaf. Oh iya Pak, baik. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan, Mas? Mumpung buka mic. Sepertinya belum ada, belum temu Oke, lagi. oke. Eh, Terima kasih. Nah, berikutnya adalah oh, ini ada nih. Siapa nih? Oh, ini ada nih. Mana nih? Jamfis. Tony. Oh, udah nggak jadi izin, Mas. Tak pikir izin, Mas. Pak, mau berbagi kesalahan dikit dalam faktur, membuka faktur, Pak. Kemarin buka faktur pajak full DPP di bulan Mei. Ternyata di bulan April terangkut barangnya sedikit.
Bulan by 4. Beda bulan gitu Pak. Ya, Kayak seperti beda bulan gitu. enggak Dia ini. kan misal kalau nah kami kan misalnya kan ada penjualan CPO nih misalnya Pak. Ya. Eh, jualnya ke kawasan berikat. Mm-mm. Cuman di 2 bulan tersebut per 30 April ada terangkut sekitar berapa gitu. Cuman saya bikinnya kemarin batur pajaknya itu full di bulan Mei gitu. Aprilnya nggak dibuat. Aprilnya nggak terbuat setelah tahu eh, lewat batas uploadnya kan tanggal 15 Mei. Oh, oke, oke. Itu dia Pak. Oke. Potensi sanksinya kira-kira apa gitu kan? Iya, Harusnya pertanyaannya jangan potensi sanksinya, Mas. Biar nggak kena apa tuh sanksi Pak? apa yang dilakukan gitu. Oh, Iya, kalau iya kan? bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Ah, Oke. Jadi potensi sanksinya ini terlambat membuat faktur pajak. iya benar. Terlambat membuat. Jadi karena apa? Ya, kalau sudah lebih dari tanggal 15 nggak bisa. Nah, terus sanksinya apa kalau terlambat membuat faktur pajak? PPN-nya kan tetap disetor di bulan berikutnya toh. Jadi keuangan negara aman. Jadi tidak ada kerugian dalam pendapatan negara. Jadi bukan pidana. Hanya sanksi terlambat faktur. Berarti merujuk ke pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Hanya 1% Mas Tony dikalikan DPP. DPP saya gede, Pak. 1%-nya gede juga. Kan gitu kan. Nah, biar nggak kena bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang berikutnya, Pak. Oke. Nah, biar nggak kena, Mas Tony berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Masing-masing. Iya. Iya. Oke Pak. Ya Tuhan, mudah-mudahan matanya akan terpajak ketika mau mengenakan sanksi nggak lihat saya salah gitu kan. Kan boleh toh berdoa gitu kan. Nanti Boleh kalau Pak. doamu dikabulkan Mas Tony, sanksi nggak Hmm? akan kena. Jadi yang ngabulkan Tuhan loh ya. Jadi kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi gitu kan. Darinya kita ada dan kepadanya akan kembali gitu kan. Jadi kalau doanya dikabulkan, nah ini Mas Afna juga amin ya berarti pernah juga terlambat ini juga kan dugaannya kan gitu kan. Secara psikologinya kan gitu kan. Nah, berdoa Mas ya, pokoknya berdoa mudah-mudahan nggak diperiksa kantor pajak, AR-nya nggak paham, seandainya paham matanya nggak melihat kesalahan kita. Mudah-mudahan kesalahan kita selalu ditutup-tutupin karena Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang. Amin gitu ya. Wah, kalau doamu dikabulkan, Mas, nggak kena sanksi. Amin. Bukan cari konsultan pajak. Konsultan pajak bukan Tuhan, bukan pegawai pajak gitu kan. Nah, ini malah Pak Gun Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, itu. Nah, gitu ya. Masuk akal tuh Mas Tony? Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, makasih. Iya, masuk akal sih Pak, masuk akal gitu kan. Tapi ya bener sih. Kalau cari konsultan, konsultan nggak bisa. Oke, konsultan itu temen curhat sebenarnya. Suruh ngerjakan semua yang ngerjakan karyawannya. Karyawannya jam kerja, jamnya lepas kerja, bubar jalan gitu kan. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu kan juga konsultan pajak di kantornya masing-masing, di perusahaan masing-masing, atau suatu saat punya klien untuk masing-masing juga kan gitu toh. Amin gitu ya. Ini nggak ada aminnya. Oke, kita eh, lanjutkan sertifikat elektronik. Oke, udah pada paham lah ya. Jadi sertifikat ini sebenarnya gini sih. Dia tidak hanya ke e-faktur. Dia itu kayak kayak apa ya? Kayak semacam PIN lah, semacam PIN atau kode akses yang dia akan bisa mengakses ke web e-faktur atau ibupot unifikasi. Artinya semua pelayanan yang berbasis elektronik nanti selain password DJP dia ada kayak KBCA-nya lah, kurang lebih gitu lah. Itu namanya sertifikat elektronik. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi pakai BCA bisnis itu kan ada klik BCA-nya itu kan muter-muter muter-muter muter jadi kan ada
eh, yang harus dilalui gitu kan. Bank lain kadang-kadang cuma masukkan kode eh, apa referensi atau apa kode ini selesai gitu kan. Kalau ini nggak bisa selesai. Nah, ini semacam itu sertifikat elektronik itu. Jadi kayak identifikasi lah, identifikasi si si ini platform tersebut atau si web tersebut. Ini sertifikat elektronik ini setiap 2 tahun dan diperpanjang. Dan perpanjangan pun sekarang bisa online ya. Artinya kita pun bentar lagi, menurut saya loh ya, di 2024 atau 2025, kita pun juga harus punya sertifikat elektronik saya rasa. Karena apa? Nanti diharapkan wajib pajak orang pribadi maupun badan pun, terutama orang pribadi, dia bisa tahu hartanya di mana saja, istrinya berapa, istrinya siapa, ini bisa ketahuan nanti anaknya siapa, terus rekeningnya nomor berapa, saldonya berapa, misalkan tanahnya di mana, sertifikatnya berapa, ini nanti akan kepantau lewat NPWP sama dengan NIK tersebut. Sedangkan NIK ini berfungsi sebagai single identitas number. Jadi nanti kalau di situ sudah ketahuan semua, enak itu. Penghasilan kita sudah dipotong oleh lawan transaksi berapa, asalkan lawan transaksi juga motong loh ya. Berapa kredit pajaknya kita, bukan seperti sekarang. Kita dipotong, kadang-kadang nggak dikasih bukti potongnya. Nah ini dikasih nggak dikasih, kita bisa download sendiri, asalkan yang memotong sudah laporan. Harusnya kan sesimpel itu ketika eh, web pajak itu loh. Jadi kan e-faktur kan ada seperti itu kan. Cuman e-faktur itu masih ada kelemahannya. Kita ada pre-populated, tetapi pajak masukannya ini nggak bisa kita download gitu loh. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Cuman kita download nominal-nominalnya dari pre-populated, jadi CSV-nya. Jadi fakturnya komplit itu kita nggak bisa download. Harusnya bisa gitu loh. Harusnya bisa. Dan pemeriksa nggak perlu tanya-tanya ini fakturnya. Kan seperti itu. Misalnya ya, misalnya kan kan seru itu nanti. Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya Pak, kalau misalnya data di Innova kita sudah terreset, apakah bisa dikembalikan semula? Kalau bisa caranya gimana? Maksudnya gimana? Innova itu elektronik nomor faktur. Datanya apa Mas terkait dengan elektronik nomor faktur? Saya rasa ke riset pun tetap masih ada. Namanya kan cuman ini, elektronik nomor faktur itu. Eh, Cuma nomor seri faktur pajak sama sertifikat elektronik. Bisa, Mas. Tapi yang nggak bisa itu di web e-faktur. Kalau di web e-faktur, terutama AB-nya nggak mungkin bisa. AB-nya nggak bisa. Kalau PKPM-nya masih muncul itu. Walaupun ke riset pun tetap masih muncul. PKPM-nya. Tetapi kalau yang digunggung nggak bisa itu. Yang digunggung harus harus di ini. Harus kita punya hard copy-nya untuk menentukan minimal buku besarnya. Makanya sebelum masuk ke web e-faktur, bukan web Innova ini yang dimaksud harusnya, web e-faktur, itu web e-faktur kan, Mas, Naf ya, itu sebelum ke web e-faktur harusnya ke e-faktur dulu desktop. Jadi desktop itu lu buat sampai dengan PDF, baru dari data itu lu samain dengan e-faktur, beda nggak? Harusnya nggak beda, karena sumbernya web e-faktur dari e-faktur desktop. Nah itu ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mas Ahnaf, silakan. Pak, Pak, halo. Ya. Ya, kan ini ya, saya tuh masih baru di Hmm. perusahaan jasa gitu, di perusahaan jasa yang Ya. sekarang. Terus di aplikasi fakturnya itu pernah di reset oleh ini orang KPP-nya itu Hmm. lewat
Innova gitu Pak, kalau nggak salah ya. Innova online, web Innova online gitu. Nah itu bisa dibalikin lagi nggak Pak? Kalau udah terikat gitu. Jadi begini, data yang masuk ke kantor pajak ketika kita PKP itu data PK-nya yang bisa dibalikin. Nah, kita PK-nya bisa masukkan kemana? Ke e-faktur desktop. Kalau web, otomatis pasti masih masuk. Karena ketika sudah diupload, komputer kita rusak pun, di web masih ada. Nah, pajak masukannya bagaimana? Nah, pajak masukannya itu Anda tarik dari pre-populated. Kalau nggak bisa narik dari pre-populated, Anda rekam lagi, diupload lagi. Nah, ribetnya di sana. Makanya kalau riset itu hati-hati. Sebelum riset database-nya selamatin dulu, Mas. Selamatin dulu. Berarti Pak, kalau misalkan kayak gitu, di-upload ini dong ya, sama kita yang pribadi gitu untuk PM ya, pajak masukannya. Iya, karena nggak ada menu di DJP untuk mengembalikan, Mas. Jadi itu ibaratnya kayak sudah nasi jadi Oh, bubur, Mas. sayang banget kalau gitu ya, baik kalau sampai terikat ya Pak ya. Iya, makanya kalau saya boleh berpesan, pakai desktopnya itu buat sampai PDF. PDF-nya lu cetak. Cetak dulu. Selain cetak ada softcopy di PDF. Sewaktu-waktu rusak, kita punya PDF dan cetakan. Nah, jangan kita ngandalkan pakai e-fakturnya ataupun web e-faktur. Kadang-kadang, mohon maaf, teman-teman kantor pajak juga sudah buatnya langsung pakai web e-faktur aja, nggak usah lewat desktop. Ini juga keliru menurut saya. Karena apa? Kalau pajak masukannya lewat situ bisa, tapi pajak keluarannya kan memang lewat web, lewat desktop. Nah, desktop itu kan sampai upload baru masuk masuk web. Web nggak bisa langsung buat faktur pajak masukan gitu loh. Makanya alurnya itu dari e-faktur dulu, posting, ketemu web, sebelum masuk ke web sana, datanya dari e-faktur itu sampai PDF-nya, ya, sampai PDF-nya. Harus seperti itu, Mas. Kalau nggak gitu, banyak sih, Mas, yang kasus-kasus itu pada nangis, tetapi nangisnya sudah nggak bisa kembali, Mas. Kayak ibarat hati sudah luka, nggak mungkin sempurna lagi gitu kan. Itu, Mas Ahnaf. Oke Pak, makasih. Sama-sama. Nah, ini contoh batas nih. Ini yang perlu diperhatikan. Tadi pertanyaannya Mas Tony tadi. Batas waktu upload. Ini masih berapa menit ini kita? Masih 30 menit ya? 30 menit. Iya kan? 30 menit ya, Mbak ya? Coba. Iya, Pak. Ya, Nanti kita selesaikan jam 3 ya. ya oke. Terus pokoknya ini kayak supir angkot nggak apa-apa ya. Kejar setoran berarti cepat gitu ya. Nah, kita faktur pajak tanggal 11, lo upload tanggal 14 Mei. Oke, di sini diberikan approval, persetujuan. Tapi kalau faktur pajak tanggal 18 April diupload 16, ini reject. Karena apa? Reject ini bukan merupakan faktur pajak, sehingga Anda telat bayar. Nah, kalau rusak bagaimana, Pak? Salah. Ya, faktur pajak pengganti. Transaksinya batal, ya batalin faktur. Batalin faktur aja. Nah, untuk faktur pajak pedagang eceran, ini yang perlu diperhatikan. Faktur pajak eceran ini dapat berupa bon kontan. Faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Segi cash registernya ini harus benar-benar mencerminkan faktur pajak. Ya, kalau misalkan tidak, nanti tetap kena 14 ayat 4. Cuman yang boleh buat faktur pajak cash register kwitansi ini adalah pedagang eceran atau PKP yang menyerahkan ke konsumen akhir. Gitu loh.
PKP yang melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir termasuk yang dilakukan oleh pedagang eceran. Jadi tidak berdasarkan KLU gitu ya. Pabrik pun menyerahkan ke konsumen akhir bisa digunggung. Eceran yang dimaksud itu digunggung. Nah, faktur pajak eceran ini dapat berupa juga pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atau fasilitas yang dibebaskan maupun tidak dipungut. Ini eceran. Kecuali penyerahan ke eh, penyerahan dan penyewaan alat angkutan darat. Ini wajib membuat faktur pajak. Lu beli mobil wajib buat faktur pajak si dealernya. Angkutan air juga wajib. Tanah bangunan wajib. Angkutan udara wajib. Senjata api, peluru senjata api wajib dibuatkan faktur pajak. Mas Ahnaf pernah ke McD nggak? Atau Mas Tony? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah. Itu kena PPN atau kena pajak resto itu McD? Kena pajak resto atau PPN, Mas Tony? Di bond yang kemarin PPN, Pak. Nah, PPN PPN. atau PPN 11% loh, pajak resto 10%. Dia keterangannya PPN, cuman kalau dikali-kalikan 10% dia. Nah, gimana itu? Gimana itu, Pak? Pernah Pak di situ sih kenanya PPN Pak di struknya. Iya kok Mas. Ini struknya McD nih Mas. 1805 itu kan McD. Ini nota tanggal 20 bulan 6 2022. Wah, udah setahun yang lalu ya. Sekarang juga sama menurut saya. Nah, di sini itu yang Anda perhatikan McD restoran ya, restoran. Kenanya pajak daerah atau yang dinamakan PB1. Nah, atas makanan dan minumannya. Anda perhatikan struk di atas. Selain McD jualan makanan minuman, dia juga ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jasanya apa, Pak? Take away charge. Ini di situ ada take away charge tuh. Ada JKP. Nilainya berapa? 1802. PPN-nya 198. Makanya totalnya di situ kan 2000. Nah, itu take away charge. Itu JKP. Jadi ketika kita beli McD, Happy Meal, terus drive-thru, ada take away charge. Karena Happy Meal, dia dapat Happy Meal Toys. Nilainya berapa? Nggak tertera di situ, tapi tersirat, bukan tersurat. Nilainya ternyata 20.000. Bapak kok bisa tahu 20.000 dari mana gitu kan? Ya kita hitung total penyerahan makanan minuman berapa? 116 sama pajaknya. Ini pajaknya yang saya kasih warna hijau. Terus DPP PPN-nya kita lihat dari yang kita kasih warna merah sini. Kan ketemu nih 10% tarik ke atas 105 dikurangin tarik ke sini ketemulah DPP, PPN dan PB1-nya. TKW Casa ketahuan. Nah, ini panah-panah ini ketahuan nih. Wah, berarti McD PKP, Pak. PKP. Makanya dia ngomong PT Rekso Nasional Food, NPWP-nya ada karena dia wajib nih. Nama, NPWP, alamat. Terus nomor invoice atau cash registernya. Ini tag invoice nih. Faktur pajak tag invoice itu. Invoice tuh faktur. Kan gitu kan? Nah, terus unitnya, itemnya, kuantitinya, tanggalnya, PPN-nya berapa. Kalau perlu tambahin DPP. Ini DPP-nya kan tersirat. Makanya saya kasih suratan biar lebih enak gitu kan. Oke. Nah, beda loh dengan McD dengan Transmart.
Transmart ada DPP-nya tuh. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Di Transmart. Tetap ada kan PT, NPWP, alamat. Nomor transaksi masih ada. Di mana nih nomor transaksinya? Kita lihat. Nah ini. TR itu transaksi apa kartunya ya. Nah kan di situ kan. Nah, ini mesti ada nomornya nih. Entah yang 1003 atau yang panjang ini kan transaksinya. Ini ada PPN-nya juga. Kita lihat Superindo lebih komplit nih. Ada tanggal, ada nomornya jelas, PT-nya jelas, tanggal, deskripsinya jelas. Ini yang dinamakan barang kena pajak, ini yang dinamakan BKP bebas, dibebaskan. Kalau dulu namanya BTKP. Jadi BTKP-nya 67 masuk sini sehingga nggak ada PPN toh. BKP-nya 114, potongannya 7.000 masuk sini sehingga DPP-nya ini plus PPN ketemunya ini. Komplit tuh. Kalau nggak pakai ini, periksa, kena 1% kali DPP. Mas Ahna pusing dan bingung melihat panah-panah, Pak. Nggak usah pusing, Mas. Nanti tak lihatin Mbak Lucinta Luna aja. Itu mungkin nggak sepusing lihat panah gitu ya, Mas ya. Mas Ahnaf ya. Oke. Kenal Mbak Lucinta Luna nggak, Mas Ahna ya? Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Cik Lim ada pertanyaan? Mas Tony jelas? Mbak Ajeng jelas ya? Pak Gun jelas ya? Oke, saya lanjut nih. Aman. Nah, faktur itu ya bisa tidak lengkap, bisa terlambat dibuat, bisa dianggap tidak dibuat. Loh, bedanya apa, Pak? Kalau tidak lengkap ini karena tidak memenuhi persyaratan formal. Fakturnya tidak mencantumkan keterangan, tidak lengkap. Mencantumkan keterangan tetapi tidak benar atau tidak sesungguhnya. Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan pengisian keterangan. Terlambat dibuat, tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Dianggap tidak dibuat, faktur pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan. Jadi kalau lewat 3 bulan, kalau baru sehari, kan kita masih bisa upload tanggal berikutnya tadi ya, yang April ke Mei Mas Tony tadi. Kalau misalkan udah lebih dari 3 bulan, nggak bisa loh Pak. Dibuat aja nggak bisa, diupload pasti nggak bisa. Nah, berarti ada konsekuensi di situ. PKB yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat membuat faktur pajak dan atau dianggap tidak membuat dikenakan sanksi 14 ayat 4 Undang-Undang KUP 1% nih kali DPP. PPN yang tercantum dalam faktur tidak lengkap dan dianggap tidak dibuat, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tidak lengkap, dianggap tidak dibuat, tidak dapat dikreditkan nih yang di sini. Yang seperti itu. Oke. Nah, saya tak lanjut ke ini aja yang poin-poin aja nih, penting-penting nih. Karena waktu kita akan segera berakhir ya. Makanya tak kasih yang penting-penting. KMS, kegiatan bangun sendiri. Kalau lu bangun, gampangannya ya, membangun itu apa? Membangun itu eh, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
Dia tidak ngomong PKP atau wajib pajak. Jadi orang pribadi atau badan. Baik bangunan itu untuk kegiatan usaha maupun pekerjaan. Nah, untuk tempat tinggal, luas paling sedikit 200 meter. Maka Anda akan dikenakan kegiatan membangun sendiri. Kalau pembangunan sekaligus, langsung 200 meter, kena. Sekali bertahap, masing-masing tahap 200-200 juga kena. Bertahap, tetapi lebih dari 2 tahun tahapan tersebut, walaupun total nanti kalau dijumlah lebih dari 200, ini jadi nggak kena. Asal antar tahapan itu nggak sampai 200. Intinya di sana. PPN yang terutang 20% dikalikan tarif, dikalikan DBP ini namanya besaran tertentu. Tarif PPN sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. DPP ya, berarti kalau tarifnya 11%, berarti ini 2,2%. Contoh, Pak Budi memulai membangun rumahnya 200 meter. Biaya yang dikeluarkan untuk beli tanah 200, tukang, mandor 70, dan bahan bangunan 180. Berapa KMS-nya, kegiatan bangun sendirinya, yaitu 180 plus 70 tidak termasuk harga tanah, oke, dikalikan dikalikan 20% kali 11%, 5,5 juta. Nah, seperti itu simpelnya. Oke, saya lanjut aja. Kita kan cepet-cepetan ini. Pasal 16D ini aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kecuali penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan itu karena apa? Sesuai dengan pasal 8 huruf B. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini sudah dihapus, berarti tinggal yang di sini saja. Perusahaan beli mobil. Mobilnya untuk saudaranya. Nggak ada kaitan langsung dengan kegiatan usaha. Nggak boleh dikreditkan. Nah, misalnya gitu. Lalu yang terkait dengan PPN Mas ini up to date ya. Paling baru, belum lama terjadi nih PMK 48 ini penegasan. Jadi intinya emas itu begini. PPN-nya kalau pabrikan emas, pajak memungut PPN besaran tertentu 1,1% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Ini 1,1%. 1,65% ini kalau penyerahannya ke konsumen akhir, si pabrikan emas tersebut. Kalau pedagang emas ini 1,1% kalau belinya mempunyai faktur pajak lengkap. Atau 1,65 jika tidak mempunyai faktur pajak. Kalau pedagangnya jual ke pabrikan ini 0%. Misalkan emasnya rusak, kalungnya patah, antengnya patah, dibeli lagi toko emas. Kan banyak tuh yang seperti itu. Murah tuh belinya. Nanti dia jual, hitungannya per kilo ke pabrik emas. Dikenakan 0%. Ini penegasannya di situ. Ini pabrik emas kan produksi lagi, baru dia ngenain lagi PPN-nya. Kenapa ini nggak dikenakan saat jual ke pabrik emas? Ribet nanti. Dikenakan kan PPN-nya muter terus nantinya. Nah, di situ. Intinya yang emas hanya di situ sih. Kalau nanti jualan selain emas, ya selain emasnya kena PPN tarif umum, tarif normal. Itu terkait dengan emas. Terus mobil bekas.
Mobil bekas juga gitu. Mobil bekas, kendaraan bermotor bekas itu ya. Ini besaran tertentu 1,1%. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau Tuan A ini menyerahkan mobil bekas dan aksesoris, aksesorisnya kena tarif umum, mobil bekasnya kena besaran tertentu. Sekaligus servis, nah servisnya kena tarif umum, kendaraan bermotor bekasnya tarif tertentu 1,1%. Sehingga nanti pajak masukannya atas yang jasa perbaikan dan aksesoris dapat dikreditkan. Atas yang penjualan kendaraan bermotor bekas nggak dapat dikreditkan. Kalau tidak bisa memisahkan faktur pajak masukannya maupun pencatatannya, nanti akan dihitung sesuai dengan pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN. Penyerahan jasa tertentu. Contoh DPP nilai lain tertentu. Faktur pajak 110, 11%, ini besaran tertentu ya, jual ke PKPJ. Maka pajak masukan yang dia terima dari PKPA 110 ini nggak dapat dikreditkan. Karena apa? Pakai besaran tertentu. Jadi kalau besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kan gitu. Contoh jasa pengiriman paket pos. Jasa pengiriman paket pos 1,1%. Jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasarin pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Ini dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Jasa pemasaran dengan media voucher. Ini juga 1,1% dari harga jual voucher. Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Jika tagihan paket penyelenggara perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lainnya dirinci, 1,1%. Karena yang dikenakan nanti kan yang dirinci tadi kan. Kalau tidak dirinci totalnya jadi kena 0,55%. Jadi kan nanti ibadah keagamaan kan penyelenggaraannya kan nggak kena nanti ya. Jadi kalau yang lainnya, wisata yang lainnya jadi yang kena. Itu makanya dirinci sama nggak dirinci di situ. Nah, pengkreditan pajak masukannya ya tidak dapat dikreditkan. Karena fakturnya pakai 0,50, 0,5. Nah, ini closing statement ya dari saya. Jadi Mas Tony, Mbak Ajeng, Cik Lin, Pak Gun, Ahnaf gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan petugas pajak, itu jangan dipikir hitungan kita itu mereka sama seperti yang kita hitung. Walaupun undang-undangnya sama. Contoh, angka 6 dan angka 9 ini misalkan pengusaha kena pajak, di sini misalkan KPP, angkanya jadi beda membacanya. Padahal angkanya redaksinya sama. 6 dan 9 itu sama. PKP ngomong 2 kali 3, 6. Hanya karena kamu benar, bukan berarti aku yang salah.
Kamu kan belum pernah hidup di posisiku, petugas pajak gitu kan. Makanya 6 dan 9 itu seperti itu. 6 dan 9. Nah, ketika restitusi biasanya gantian nih. Ini PKP-nya, ini KPP-nya. Nih, ketika restitusi seperti itu. PKP ngomong, Pak, saya LP ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata kantor pajak hitung. 4 dari Hong Kong ini loh. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Kok bisa beda? Padahal kan sama. Ya kan? Nah, itu ilusi. Ilusi mata gitu ya. Kalau bahasanya Mbak eh, ini Mbak siapa? Mbak Risma itu ya ilusi tak bertepi gitu ya. Ya, itu lagu kalau ilusi tak bertepi gitu ya. Ini kalau kayak ilusi mata itu seperti itu. Jadi kantor pajak itu kadang-kadang paham, tetapi dia punya target, beda cerita memandangnya. Makanya tadi saya mungkin contoh si Afnaf, siapa tadi? Ahnaf tadi bilang, Mbak Lucinta paling cantik di dunia ini. Dia belum lihat perempuan lainnya kok gitu kan, misalkan. Ya bagi Mas Ahnaf, Mbak Lucinta bisa jadi paling cantik karena lagi jatuh hati gitu kan. Tapi bagi Pak Edi ya saya akan mengatakan istri saya paling cantik karena apa? Saya harus pastikan rumput saya lebih hijau daripada rumput tetangga gitu kan. Kalau nggak gitu ya mana mungkin ya selimut tetangga lebih hangat gitu kan. Ya enggak juga gitu ya. Mungkin Mas Tony ngomong, Pak Edi belum nyobain selimut tetangga, ngomongnya gitu kan. Nah, jadi persepsi-persepsi itu sangat mungkin loh ya, sangat mungkin berbeda. Jadi cantik ganteng itu lihat dari persepsinya siapa yang diajak melihat. Jadi sudut pandang itu pasti berbeda-beda. Oh, Ahnaf ketawa juga ya. Jadi bisa humor juga. Tapi ketawanya cuma chatting gitu ya. Nanti nggak bisa kelihatan gitu. Tapi nggak apa. Nanti intinya begini, Mas Mbak semua ya. Di balik kesulitan itu pasti ada solusi yang terbaik ya. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan masalah terhadap kita kalau tidak disiapkan solusinya. Jadi adanya Bu Edi itu karena apa? Pak Edi tercipta, gitu kan? Adanya Mbak Lucinta Luna karena Mas Ahnaf tadi juga tercipta, kan gitu kan? Misalkan gitu kan mungkin juga kan? Nah seperti itu. Misalkan loh Mas ya, ini mohon maaf loh, kan terakhir-terakhir langsung mohon maaf kan nggak apa-apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Tuhan itu pasti menyiapkan eh, solusi di balik masalah-masalah kita. Makanya kita berdoa, berbuat baik gitu ya. Nggak usah membalas kejahatan orang lain. Itu lebih baik ya daripada kita saling balas-balas membalas nanti Tuhan yang membalas ya. Itu benar ya. Jadi kalau kita nggak membalas kejahatan kita disakitin, diselingkuhin, jangan ikut-ikutan selingkuh gitu ya. Biarin aja ya, biarin aja. Biarin mbahmu Pak, ya sakit hati saya gitu kan. Ya sakit ya sakit, ganti gitu ya. Jadi kita nggak usah balas aja gitu. Nanti nggak baik gitu ya. Udah ganti aja gitu kan. Nah, kalau nggak suka udah terus terang ganti gitu ya. Bukan kayak di ini TV sebelah gitu ya. Walaupun ini ya syairnya seindah surat cinta untuk Starla gitu ya. Tetapi belum tentu juga loh ya maunya Starla bahagia juga kan gitu kan. Oke ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya berikan. Semoga sukses selalu buat Gen Solusi Indonesia, Pak Siswo dan timnya, Bapak Ibu yang ikut Amin. dapat di sini. Nanti habis ini Excelnya sama Word-nya saya kirimkan ya untuk yang latihan. Mungkin begitu Mbak Risma. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mas Ahnaf, Mas Tony, Cik Lim ya, Mas Gun ya, Mbak Ajeng ya. Oke. Terima kasih dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan materi pada hari ini ya Pak. Baik, Baik, sebentar ya Pak. Kai. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM hari ini sudah selesai. Namun, sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan para peserta dimohon untuk menyalakan kamera ya. Kita dokumentasi dulu ya.
Mas Gunar ini masih di mobil terus dari tadi luar kota ini. Iya, Pak. Nggak nyampe-nyampe kayaknya, Pak. Neng Skyline ya. Kalau di Malang Skyline ya Mas Gun ya, Skyline. Punya Helmi Yahya itu. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, Wisata yang tiga. baru, Pak. Oke, tahan sebentar. Iya. Ah, Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi. Terima kasih, Pak. Makasih Ya, Pak. Baik, Pak. sama-sama. Pak Edi, Sama-sama mampir ke Mas Malang, Gun. Pak Edi. Ya, ini Malang Kita beneran ke nih Pak Gun. Skyland. Bagaimana, Pak? Malang, Malang beneran. Ma- Malang, Pak, Malang. Oh Malang. Oh, kapan-kapan kalau Mbak Risma ke Siap. Malang kita hubungin Pak Gun ya. Kita beberapa Harus, kali ke harus. Basusana ya. Harus ke Malang, Pak. Siap. Hubungi Oke. saya, Pak. Iya. Oke. Termasuk rekan-rekan yang lain, Pak. Oke, Kalau bisa terima kasih. Kalau ke Jogja jangan lupa mampir ke kami, Pak. kalau bisa semua Siap. member ini Pak, semua Ya. member Oke. ini izin ke Malang bareng-bareng. Terima Oke. kasih ya, Pak Ya. Edi. Makasih, Pak Edi. Oke, terima kasih ya, Pak. Sukses selalu ya buat kalian semua ya. Amin. Makasih, Amin. Pak. Amin. Oke. Kasih Oke. ya Mbak Isma. Salam buat Saya Pak. Siap, mampir ke Pak. ini Pak, Sama-sama. ke Cinta Luna Pak. Nah, oke. Oke. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Saya Di off antaranya, bisa ya, Mbak ya? udah Pak, sudah Oke. boleh meninggalkan Oke, ruang Zoom makasih. meeting. Nanti jawabannya saya kirim, termasuk jawaban ujian nanti Mbak ini yang ini distribusikan sendiri ya. Oke. Oke, Kalau Pak. yang Siap. Excelnya tak kirim ke grup WA nggak apa-apa. Oke. Ya, nggak Makasih. apa-apa. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman pelatihan hari ini melalui email Bapak Ibu atau melalui chat grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan BH Materai hari Sabtu 10 Juni 2023 yang akan diampu oleh Bapak Reginaldi SE, MSI, AK, CA, BKP, AAJI yang akan dimulai pukul 9 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelumnya melalui grup WhatsApp. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih.